Kemarin Nur Putri. Kali ini kita akan membahas mengenai pelatihan pembuatan latte art. Sebelum kita melanjutkan, latte art biasanya dibuat oleh seorang barista. Apa itu barista? Barista adalah seniman kopi yang mempunyai pengetahuan tentang kopi dan juga biasa menghias dan menyajikan kopi untuk pelanggan. Salah satu kemampuan khusus seorang barista adalah latte art. Keahlian menghias cappuccino dengan menuangkan busa susu ke espresso. Nah, kali ini kita ada beberapa pembahasan, yaitu apa itu latte art. Yang kedua, bagaimana pelatihan pembuatan latte art untuk pemula. Yang kedua, bagaimana teknik dasar latte art. Yang keempat, bagaimana tekstur susu yang dibutuhkan untuk latte art. Yang kelima, bagaimana teknik steaming susu yang baik dan benar. Yang terakhir, seni tuang latte art. Nah, yang pertama, sebelum kita melanjutkan lebih jauh mengenai latte art, kita harus mengetahui apa itu latte art. Latte art adalah cara menyiapkan kopi dengan menuangkan susu panas ke secangkir espresso dan menciptakan pola atau desain di permukaan latte. Selain itu, bisa pula dengan menggambar di lapisan busa. Latte art adalah teknik menyajikan kopi dengan menuangkan foam pada espresso. Proses tersebut akan menghasilkan pola atau yang beragam pada lapisan minuman. Seni latte art sulit secara konsisten karena dibutuhkan kondisi yang tepat antara espresso dan susu. Hal ini dibatasi pula oleh pengalaman barista dan kualitas mesin espressonya. Nah, yang kedua ada pelatihan pembuatan latte art untuk pemula. Bagaimana kita membuat latte art untuk pemula? Tentu saja, yang pertama, cara pertama, tuangkan susu dengan kecepatan tetap. Susu yang digunakan untuk membuat seni latte art harus dituang dengan kecepatan yang tetap. Apabila susu dituang terlalu cepat, maka akan membuat krim menjadi rusak. Sebaliknya, apabila susu dituangkan terlalu lembut, akan meninggalkan busa yang banyak. Yang kedua, gunakan foam berkualitas. Bagus atau tidaknya hasil seni latte art juga dipengaruhi oleh kualitas foam. Foam dengan hasil terbaik biasanya dibuat dari susu murni yang mengandung tinggi lemak. Yang ketiga, perhatikan konsistensi foam. Perlu latihan berulang kali supaya memperoleh foam dengan konsistensi yang pas, yakni berbusa, kental, dan dapat dituang. Oleh karena itu, wajar apabila seni latte art untuk pemula umumnya masih belum sempurna. Kemudian, kita lanjutkan kepada teknik dasar latte art. Yang pertama ada free pouring. Ini teknik paling dasar dalam membuat latte art. Cocok untuk pemula, kuncinya hanya pada kontrol penuangan susu. Yang kedua ada etching. Teknik kedua ini tidak hanya mengandalkan kontrol penuangan susu. Yang ketiga ada teknik 3 dimensi. Teknik 3 dimensi sempat booming karena gambarnya menarik. Teknik 3 dimensi mengandalkan foam yang dihasilkan dari steaming susu. Microfoam biasanya dibentuk dengan menumpuk hingga menyerupai pola gambar yang diinginkan. Yang keempat, kemudian tentang tekstur susu untuk membuat latte art. Dalam meracik kopi, susu memiliki dampak yang sangat penting pada cita rasa kopi seperti cappuccino dan latte art.
Pada dasarnya, semua jenis susu dapat digunakan untuk membuat latte art. Akan tetapi, tidak semua dapat menghasilkan foam dengan cepat dan bertahan lama. Ada beberapa jenis susu yang biasanya digunakan untuk membuat latte art, yaitu susu murni, susu kurang lemak atau pastel milk, susu rendah lemak atau low fat milk, susu bebas lemak fat milk, dan susu skim milk. Yang kelima, teknik steaming susu yang baik dan benar. Untuk melakukan proses ini, sebelumnya kita harus menuang susu ke dalam milk jug tepat 1-1,5 cm di bawah spon milk jug. Dalam proses milk steaming ada beberapa tahap yang harus dilakukan yang nantinya membuat microfoam kita sempurna. Tahap pertama, mengeluarkan air panas pada steaming wort. Tahap pertama adalah mengeluarkan air yang tersimpan di dalam susu. Untuk mengeluarkannya adalah dengan cara memutar atau memencet steam knob. Dengan begitu, steam akan mengeluarkan air yang tersimpan di dalamnya. Karena kita tidak menginginkan air tersebut masuk dan tercampur ke dalam susu yang akan kita steam. Tahap ini dilakukan sebelum dan sesudah proses steaming. Yang kedua, memposisikan steam wort. Caranya adalah dengan menempelkan ujung steam wort sedikit terapung di permukaan susu dan dengan posisi steam wort sedikit menyamping agar ketika steam dihadapkan, susu akan berputar seperti pusaran air. Yang ketiga, milk stretching. Milk stretching adalah proses di mana kita masukkan uap ke dalam susu akan terdengar keras dan kasar, maka kita harus menenggelamkan ujung steam wort dengan cara menaikkan sedikit milk jug tersebut. Sebaliknya, jika tidak ada suara yang terdengar menandakan ujung steam wort yang terlalu tenggelam, maka kita harus mengatur ketinggian dan kedalaman ujung steam wort di dalam milk jug yang berisi susu. Yang terakhir adalah milk rolling. Setelah memasukkan uap ke dalam susu, tahap berikutnya adalah milk rolling, yaitu dengan cara menenggelamkan ujung steam wort sedikit sampai tidak lagi mengeluarkan suara dan diamkan berputar membuat pusaran air sampai suhu yang diinginkan. Kita bisa merasakan suhu susu tersebut dengan cara memegang samping milk jug dengan telapak tangan. Sini tuang latte art ada beberapa macam bentuk. Bentuk yang pertama adalah bentuk heart. Pola latte ini adalah sebelum mencoba pola lain. Pola ini adalah pola pertama yang akan diajarkan kepada barista yang belum mempelajari latte art. Yang kedua, tulip. Tulip adalah pola kedua dapat Anda coba setelah pola hati atau heart. Teknik menggambar pola ini dengan memberikan tumpukan pola hati pada permukaan minuman sehingga membentuk pola tulip. Yang ketiga ada pola rosetta. Pola latte ini termasuk pola yang paling susah gampang. Untuk pemula, pola ini mungkin akan terasa susah karena belum terbiasa. Tapi dengan seringnya berlatih, maka membuat pola ini akan tidak terasa sulit. Nah, dari sekian penjelasan dari saya kesimpulan dari saya memiliki dedikasi penuh dan selalu bersikap profesional barangkali adalah salah satu alasan mengapa barista di luar negeri cenderung dihargai begitu mahal. Karena sejatinya profesi barista bukan hanya tukang bikin kopi lalu selesai. Mereka adalah seniman yang tahu betul seberapa banyak takaran dan campuran yang diperlukan
Untuk menyiapkan espresso, jika pelanggan memesan cappuccino, maka mereka akan benar-benar meracik cappuccino, bukan latte. Something about you. Sometimes we had sex and then fight. Something about you. You playing your games, then you think I was a fool. Red lights, getting drunk and all night. It's so blurry outside, feels right. I know you fuck around, 'cause you always get me down. You told me in the morning to something about Pembuatan latte art untuk pemula. Semoga bermanfaat. See you, bye-bye.